Oh, that scratching is making me itch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi bersama saya Fatrana Laganja. Bagaimana kabarnya adik-adik sekalian? Semoga hari ini kalian diberikan nikmat sehat, nikmat iman, dan senantiasa selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, kita akan melanjutkan materi dari video sebelumnya. Jika video sebelumnya itu saya mengunggah tentang unsur-unsur berita, maka pada kesempatan ini saya akan membahas tentang struktur berita. Oke, jadi untuk pembelajaran struktur berita, saya akan membagi ke beberapa poin yang akan kita bahas dalam struktur berita ini. Yaitu yang pertama, apa itu struktur berita? Jadi kita akan mencari tahu pengertian dari struktur berita itu sendiri. Yang kedua, tanyakan apa saja struktur berita. Jadi ini adalah bagian-bagian dari struktur berita. Yang ketiga yaitu contoh. Jadi dalam video ini saya akan berikan sebuah contoh berita, kemudian kita akan sama-sama menentukan struktur beritanya. Baiklah, selanjutnya kita langsung masuk ke tahap perkenalan tentang struktur berita. Adik-adik, setelah mempelajari materi ini diharapkan adik-adik mampu menentukan struktur teks berita yang adik-adik dengar ataupun adik-adik baca. Oke, sedikit penjelasan. Sebelum mengetahui tentang struktur berita, apa saja struktur berita itu, kita harus mengetahui definisinya atau pengertiannya. Jadi kita kembali ke definisi awal mengenai teks berita. Teks berita adalah teks yang berisikan hal-hal mengenai peristiwa yang terjadi di dunia kemudian disebar luaskan melalui media seperti televisi, internet, situs web, radio, dan media lainnya. Jadi teks berita adalah teks yang berisikan hal-hal yang mengenai peristiwa yang disebarluaskan melalui media seperti televisi, internet, situs web, radio, dan media lainnya. Oke, jadi selanjutnya struktur berita. Apa sih struktur berita itu? Kan tadi penjelasan tentang berita. Sekarang kita cari definisi dari struktur berita. Oke, struktur berita menurut Assegaf adalah bagian-bagian yang ada dalam sebuah berita. Jadi struktur berita itu bagian-bagian yang ada dalam sebuah berita. Kayak kerangkanya gitu. Oke. Adik-adik, perhatikan kembali teks-teks berita pada bagian sebelumnya ataupun teks berita lain yang telah adik-adik simak atau baca dari sumber lain. Berdasarkan struktur atau susunannya, teks-teks tersebut dapat kita kelompokkan ke dalam dua bagian, yakni berupa informasi yang penting dan informasi yang tidak penting. Ini dua bagian ya, informasi penting, yang penting, dan informasi yang tidak penting. Informasi penting disebut juga pokok informasi atau unsur-unsur berita utama. Jadi informasi penting disebut juga pokok informasi atau yang biasa dengan unsur berita.
pertama. Jadi, dalam ilmu jurnalistik atau ilmu persurat kabaran, pokok-pokok informasi terangkum dalam rumus 5W plus 1H. Masih ingatkan tentang rumus ini? Atau dalam bahasa Indonesia, pokok-pokok informasi itu dapat pula disingkat dengan adiksimba. Adiksimba. Ini ya. Adiksimba itu kepanjangan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Keenam pertanyaan ini lazim ditempatkan atau biasa ditempatkan di bagian awal pemberitaan yang kemudian sering disebut sebagai unsur-unsur berita. Ya, ini ya. Unsur-unsur berita ini biasa terdapat di bagian awal berita. Bagian awal. Bagian ini disimpan pada bagian kepala berita atau lead. Dia lead. Jelek ya tulisannya, hapus. Atau lead. Oke. Jadi keenam pertanyaan ini merupakan unsur-unsur berita yang disimpan pada bagian kepala berita dan tubuh berita. Adapun susunan dari unsur-unsur berita itu bisa variatif. Misalnya, ada yang didahului dengan penyajian apa, ini biasanya, atau biasa juga diawali dengan kapan. Coba adik-adik perhatikan berita yang sudah adik-adik baca. Sedangkan pertanyaan bagaimana biasanya ditempatkan di bagian badan berita. Oke, lihat, kita masuk ke struktur berita. Jadi tadi sudah dijelaskan sebelumnya, struktur-struktur berita itu ada kepala beritanya, tubuh berita, dan ekor berita. Baik, pada slide ini saya jelaskan kembali mengenai struktur berita. Jadi keenam pertanyaan tadi yang termasuk unsur-unsur berita yang 5W plus 1H atau disebut dengan adiksimba itu dibagi ke dalam beberapa bentuk bagian. Misalnya, untuk bagian awal atau bagian kepala itu, unsur-unsur berita yang disajikan itu seperti menggunakan kalimat awal, penyajiannya awal itu didahului dengan apa, peristiwa apa yang terjadi, atau bisa juga dengan kapan. Sedangkan bagian tubuh berita bisa didahului dengan bagaimana. Sedangkan ekor berita adalah bagian informasi yang tidak terlalu penting. Jadi perhatikan, struktur berita itu ada terbagi 3. Ini struktur berita. Yang satu kepala berita. Lihat kepala berita. Kepala berita berisi pokok-pokok informasi yang terangkum dalam rumus 5W plus 1H. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa berisi pokok-pokok informasi. Apa saja itu pokok-pokok informasi? Dia dirumuskan dalam bentuk 5W plus 1H atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan adiksimba. Jadi adiksimba ini merupakan bagian pokok informasinya atau di bagian kepala berita. Karena ini merupakan pokok penting dari sebuah berita. Yang kemudian selanjutnya ada tubuh berita. Nah, tubuh berita ini berisi tentang proses kejadian dari awal sampai akhir berdasarkan peristiwa yang terjadi. Jadi ini biasanya menggunakan rumus bagaimana atau pertanyaan bagaimana. Ini ditempatkan pada bagian tubuh berita. Oke. Selanjutnya ada ekor berita. Nah, ekor berita itu berisi informasi yang kurang penting atau biasa disebut dengan uraian. Jadi hanya sebuah uraian. Jadi kalau adik-adik membaca sebuah berita, adik-adik perhatikan berita utamanya atau bagian kepala berita tersebut. Kalau adik-adik bisa memperhatikan kepala beritanya,
adik-adik otomatis bisa mengetahui apa sebenarnya berita yang disampaikan oleh pembawa berita. Bisa dipastikan. Karena bagian awal itu adalah informasi penting yang akan disampaikan, sedangkan bagian akhir itu informasi yang kurang penting atau hanya sekedar uraian. Oke. Di bagian ekor berita berada setelah kepala atau tubuh berita. Jadi perhatikan kembali berita-berita yang adik-adik sudah baca. Di bagian akhir itu atau bagian ekornya itu merupakan uraian yang sudah tidak begitu penting. Maksudnya bukan informasi pokok. Karena bagian tersebut tidak memiliki kaitan langsung dengan judul beritanya. Itu hanya sekedar tambahan. Oke, nanti sebentar kita akan praktekkan, kita akan menentukan struktur-struktur berita. Saya akan menyediakan contoh sebuah berita, nanti kita sama-sama tentukan mana kepala berita, mana tubuh berita, dan mana ekor berita. Lanjut. Contoh menentukan struktur berita. Oke, kita masuk contoh ya. Baiklah, berikut telah tersedia contoh dari sebuah berita. Mari kita sama-sama bacakan lebih dulu, terus kita tentukan struktur-struktur dalam berita ini. Kompas.com. Akibat hujan deras di wilayah Hulu, Sungai Bone di Kabupaten Bone Bolango meluap. Kamis 11 Juni 2020 malam. Akibatnya, sejumlah desa di sekitar Sungai Bone hingga sebagian kota Gorontalo terendam banjir. Menurut Bupati Bone Bolango, Hamim Pou, sebanyak 1.479 kepala keluarga atau 5.407 jiwa terpaksa diungsikan. Hamim mengatakan, ribuan warga yang mengungsi itu berasal dari Kecamatan Suawa Timur, Suawa Tengah, Suawa Selatan Bone, dan Botu Pingge. Ini data sementara, petugas kami masih terus mendata di lapangan dengan kondisi medan yang masih belum baik, katanya Jumat 12 Juni 2020. Sementara itu, banjir bandang tersebut juga menghanyutkan jembatan Molin Togupo yang menghubungkan Kecamatan Suawa Selatan dan Suawa Tengah. Masyarakat di daerah tersebut pun terancam terisolasi. Kami sudah mengirimkan personel ke lokasi. Informasinya semua akses ke lokasi putus, kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Provinsi Gorontalo, Jeffrey Mewo, Kamis 11 Juni 2020. Dan sejumlah ternak milik warga hanyut, dilansir dari Antara. Sekretaris Desa Dataran Hijau Nurdin Maini mengakui belum mendata semua kerugian material yang dialami warga. Air hanya sampai di kebun, tidak sampai ke pemukiman kami. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, tambahnya. Nurdin mengatakan banjir kali ini lebih parah dari tahun-tahun sebelumnya. Banjir besar pernah terjadi tahun 2006 dan itu juga sampai ke kota Gorontalo. Tahun 2010 juga pernah sawah terendam, namun kali ini lebih parah, katanya. Penulis kontributor Gorontalo, Rosyid A. Azhar, editor Doni April. Oke, sekarang saatnya kita untuk menentukan struktur berita. Jadi di penjelasan sebelumnya bahwa struktur berita itu terbagi dalam 3 bagian, yaitu ada kepala berita atau lead, tubuh berita, dan ekor berita. Namun, dari struktur berita itu dikelompokkan ke dalam 2 bagian, yaitu berupa informasi yang penting dan informasi yang tidak penting. Baiklah, kita akan menentukan struktur-struktur beritanya. Untuk memperhatikan struktur berita, kita ingat kembali bahwa di bagian awal atau di kepala berita itu dikatakan bahwa ke-6 pertanyaan atau rumus 5W+1H atau yang biasa disebut dengan adik Simba itu biasa ditempatkan atau lazim ditempatkan di bagian awal pemberitaan. Bagian ini disimpan pada bagian kepala berita atau lead dan disimpan juga di bagian tubuh berita. Adapun susunan dari unsur-unsur berita itu variatif. Kayak tadi saya jelaskan kan, itu variatif. Misalnya ada yang didahului dengan penyajian apa. Ada juga yang didahului dengan penyajian kapan. Kita perhatikan di sini
Jadi di sini yang didahului itu ada kalimat akibat hujan deras di wilayah hulu. Akibat hujan deras di wilayah hulu, Sungai Bone di Kabupaten Bone Bolango meluap. Jadi ini pertanyaannya kira-kira apa? Kalau menurut adik-adik. Ini ada pertanyaan, ini ada menyatakan tentang tempatnya ya. Sungai Bone. Kabupaten Bone Bolango meluap. Jadi ini didahului dengan pertanyaan di mana. Jadi kan dia tadi dibilang variatif, berarti bervariasi. Bisa kapan, bisa di mana, bisa apa, bisa siapa. Oke deh, di dalam bagian kepala berita itu ada 5 pertanyaan yang paling pokok, yaitu apa, siapa, di mana, kapan, dan mengapa. Sedangkan pertanyaan untuk bagaimana itu ditempatkan di bagian badan berita. Nah, jadi ini sudah pasti terdapat di kepala beritanya. Sedangkan untuk yang bagaimana itu adalah proses peristiwanya. Nah, yang ini dia. Proses peristiwanya. Silakan adik-adik pahami baik-baik. Sedangkan untuk ekor berita atau informasi yang kurang penting yang biasa disebut dengan uraian atau ekor berita itu terdapat setelah kepala berita, tubuh berita, dan yang terakhir ini dia ekor berita. Kurang penting. Mengapa? Karena ekor berita yang dimaksudkan ini dia sejarah, berupa sejarah banjir yang telah terjadi di beberapa tahun silam. Sedangkan bagian ini tidak memiliki kaitan langsung dengan judul beritanya. Judul beritanya itu mengenai putusnya jembatan Molintogupo yang diakibatkan oleh banjir bandang. Nah, seperti itu. Berikut ini merupakan gambaran dari struktur berita. Jadi untuk penyajian berita itu dia seperti piramida terbalik. Susunan informasi di dalam suatu pemberitaan tersaji dalam pola piramida terbalik. Seperti ini. Bagian awal merupakan bagian pokok dan semakin ke bawah berita itu merupakan perinciannya yang sifatnya cenderung tidak penting. Jadi semakin ke bawah beritanya itu semakin merinci atau sudah tidak penting. Bagian atas ini yang paling utama atau yang paling penting. Ini lihat, perhatikan. Yang bagian tubuh berita itu penting, sedangkan yang bagian ekor berita itu kurang penting. Jadi dia digambarkan seperti pola penyajian piramida terbalik. Dengan struktur penyajian informasi seperti ini, segi kepentingan suatu informasi semakin ke bawah semakin berkurang. Sebaliknya, informasi yang paling penting terletak pada bagian atas. Yang paling penting terletak pada bagian atas. Hapus dulu ya. Informasi yang paling penting terletak pada bagian atas, yaitu kepala berita. Oleh karena itu, jika kita tidak cukup waktu untuk mendengarkan keseluruhan informasi, dengan hanya memperhatikan bagian awalnya, kita telah cukup mendapatkan informasi pokok-pokok yang merangkum keseluruhan isi berita. Oke, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya bagikan kepada adik-adik. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih karena sudah menonton video ini. Selanjutnya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Itu yang paling penting untuk membangun channel ini lebih baik lagi. Yang selanjutnya maaf apabila tadi pada saat penjelasan mungkin ada sedikit ribut atau kacau, dikarenakan tempat saya merekam video kurang bagus dengan suasananya. Semoga bisa membantu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.